selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di minggu ke-2 September 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya para Pisces di sini. Pisces 2025. 2000 sekali. 2000. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang terungkap ya dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Pisces. Oke. Yang pertama aku melihat di minggu kedua September ini ya, Pisces, sepertinya ada hal-hal yang terkadang membuat kamu tuh jadi kecewa gitu ya dengan dirimu sendiri. Ada hal-hal membuat kamu kecewa dengan dirimu sendiri, ada hal-hal yang terkadang membuat kamu jadi sedih gitu. Terus kayak menyesal, kenapa sesuatu ini harus kayak gini, harus terjadinya gini gitu. Dan terkadang ada kesalahan-kesalahan yang kamu tuh berfokus ke sana gitu loh, padahal nggak seharusnya kamu ungkit gitu kesalahan yang pernah kamu perbuat yang dulu-dulu gitu ya, atau kelalaian atau keteledoran gitu. Jadi harus benar-benar lupakan aja gitu, kesalahan apapun jangan difokuskan lagi gitu ya, kamu pikirin lagi, lupain ya, yang penting perbaikan ke depan. Terus yang kedua, aku melihat ada hubungan yang kurang stabil di dalam hubungan keluarga ya, ada kekurang stabilan hubungan lah gitu di dalam keluarga besar, baik itu keluarga, mungkin kalau udah punya pasangan bisa jadi ya keluarga kamu, keluarga pasangan, atau keluarga besarmu, atau keluarga besar pasangan gitu. Ada hal-hal juga yang bisa menyebabkan di sini kayak lost contact dengan beberapa anggota keluarga ya, family gitu, hubungan yang broken gitu akibat kesalahpahaman, atau memang ada masalah yang pernah terjadi gitu yang menyebabkan jadi broken ya. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat beberapa dari Pisces sepertinya akan stuck di rumah, nggak kemana-mana gitu. Maksudnya kamu akan lebih banyak di rumah. Kalaupun kamu kerja ya habis kerja pulang, atau kalau kuliah pulang, kupu-kupu ya, kuliah pulang. Jadi akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Bahkan ada beberapa rencana yang ke delay gitu ya, dan ada beberapa perubahan-perubahan yang masih takut buat kamu lakukan. Aku nggak tahu kamu mempertimbangkan apa gitu ya, sehingga perubahan masih belum bisa dilakukan di minggu kedua ini. Perubahan apapun yang mau kamu rombak, mau kamu lakukan gitu. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat Pisces, untuk beberapa hal kamu lumayan antusias gitu, antusiasme terhadap sesuatu yang baru gitu, karena kamu lagi ngestak di rumah. Otomatis aku melihat ada hal-hal baru yang kamu lakukan gitu, banyak melakukan hal-hal di rumah gitu kan. Cuma ada hal baru yang kamu lakukan di rumah, membuat kamu jadi lebih antusias, jadi lebih pede, dan juga bisa istilahnya kayak bisa mengurangi beban kekecewaan dan kesedihan kamu di sini gitu. Ada hal-hal yang terkadang masih kurang berani buat kamu lakukan di minggu kedua ini. Lagi-lagi aku nggak tahu kamu mempertimbangkan apa di sini ya, kenapa harus takut, kenapa harus takut berubah tadi ya, melakukan perubahan, kenapa harus takut memperjuangkan sesuatu, kenapa harus merasa istilahnya kayak nggak mau fight dulu gitu. Aku nggak tahu apa yang sedang kamu jaga, apa yang sedang kamu batasi. Intinya ini pasti berkaitan dengan dirimu gitu. Dan aku melihat kamu berusaha untuk menjadi orang yang sangat, istilahnya kayak namanya hidup gitu ya, pasti ada aja masalah. Tadi kelihatan hubungan yang kurang stabil di dalam keluarga, tapi kamu masih berusaha untuk bersikap ramah gitu, ramah kepada siapapun, meskipun ya terhadap orang yang bermasalah dengan kamu. Contoh, mungkin kamu bermasalah dengan orang di lingkup keluargamu ya, tapi kamu selalu bisa untuk menampilkan bahwa aku nggak apa-apa kok kayak gitu ya. Kamu selalu bisa menampilkan hal-hal yang bahwa manis gitu,
di depan mereka. Ya walaupun di belakang mereka mungkin kamu ada ngedumelnya dalam hati, ih kok kayak gitu sih, tapi kamu tetap berusaha untuk menjaga sikap dengan baik. Nah gitu. Terus di minggu kedua ini juga aku lihat Pisces ini sangat semangat. Lagi-lagi ada hal baru yang mungkin ketika kamu banyak nge-stuck di rumah, banyak hal baru yang kamu temui lah gitu ya, banyak hal baru yang kamu temui, kamu jalani gitu, dan itu bikin kamu jadi happy, semangat. Kayak ada part-part hal-hal penting harus kamu selesaikan menurut kamu gitu ya, entah ini hobi kamu, hal-hal yang kamu suka. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat kamu juga meskipun di rumah tapi kamu mencoba untuk sangat independen gitu, mandiri, tetap mencoba untuk happy, percaya diri. Dan juga di minggu kedua ini aku melihat sebenarnya orientasi bisnis seorang Pisces itu lagi berjalan, lagi kuat gitu ya, lagi berjalan dengan kuat orientasinya. Cuma mungkin karena nge-stuck di rumah ada beberapa hal membatasi kamu, sehingga kalau soal bisnis di sini sebenarnya rezeki itu akan ada aja nantinya Pisces ya. Ini rezeki kamu ada Queen of Pentacles, di minggu kedua akan bagus ya, apalagi menjelang akhir ke minggu kedua gitu, menjelang ke akhir minggu kedua terbalik, kamu kondisi keuangan akan, kalaupun ada yang kurang akan pulih lah kalau aku melihatnya gitu, karena rezeki di sini seperti berdatangan ke kamu di minggu kedua, di akhir ya, di akhir minggu kedua gitu. Apalagi soal bisnis, soal rezeki di kerjaan ya. Cuma harus hati-hati, kamu ada Seven of Swords juga di minggu kedua ini. Ada orang-orang yang berusaha untuk berbuat curang sama kamu ketika kamu mungkin dalam posisi stuck ini tadi, stuck di rumah, banyak di rumah nih. Hati-hati, ada Seven of Swords. Entah ini pesaing, entah ini orang yang sengaja untuk memanfaatkan situasi kamu, kondisi kamu gitu ya. Oke, hati-hati ya. Apalagi persaingan-persaingan, hati-hati di sini. Orang-orang yang akan berbuat curang karena iri ataupun karena ingin, atau karena menganggap kamu sebagai saingan gitu, rival dalam hal karir, bisnis, usaha, apapun itu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Pisces di minggu kedua September ya 2025. Sorry. Pesan yang pertama di sini, kamu dipesankan Pisces, coba lihat balik ke dalam kehidupannya kamu gitu ya. Lihat kilas ke belakang kehidupannya kamu. Apa aja hal-hal yang sudah kamu terima, apa aja goals kamu yang sudah kamu dapatkan ya. Kalau udah melihat ke belakang nih, ya kalau merasa udah menerima banyak hal, ya buat goals baru, tujuan baru gitu. Agar kamu di sini semangatnya tuh tetap bisa fire gitu teman-teman. Biar nggak yang kayak, aku mau menggapai apa lagi nih, kayaknya nggak ada lagi kak, udahlah jadi nggak semangat, apa gitu biasa-biasa aja. No ya. Jadi kalau udah tercapai tujuan yang sebelumnya, usahakan set tujuan baru. Gunanya bukan memperlihatkan kita adalah orang yang so ambisius, enggak, tapi agar kita selalu bisa menjaga semangat kita gitu loh. Orang kan akan selalu semangat kalau dia punya tujuan hidup kan. Nah itu yang perlu kamu istilahnya tanamkan ke dirimu, itu pesannya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan ya, istilahnya apa ya, kayak raih cinta sebanyak-banyaknya gitu ya. Raih kedekatan kamu secara interaksi sosial kepada orang lain dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Jadi berhubungan dengan siapapun, meskipun kamu nggak suka, meskipun kamu bermasalah, terutama tadi di lingkup keluarga ya, raih dengan cinta dan kasih sayang gitu. Ke mereka tuh jangan perlihatkan bahwa kamu tuh, oke, mereka salah, tapi jangan terlihat membenci Pisces ya. Tetap perlihatkan bahwa di sini, nih loh aku, meskipun kamu gini, aku tetap jadi orang baik kan ke kamu. Aku tuh nggak kayak kamu gitu ya. Itu yang perlu kamu perlihatkan ya, agar mereka tuh sadar ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan segala sesuatunya dalam tangga kehidupan kamu ya, laluilah dengan penuh kebijaksanaan. Mau masalah apapun yang kamu hadapi, apapun yang terjadi ya, hadapi dengan kebijaksanaan diri yang baik Pisces. Agar apa? Agar nggak stres. Agar apa? Agar kamu nggak depresi. Agar apa? Agar kamu bisa menjadi manusia yang selalu introspeksi diri. Dan kedepannya tentu kalau orang yang mau introspeksi diri, pasti kehidupannya akan ada perubahan ya, dan jauh lebih baik. Minimal nggak melakukan kesalahan yang sama gitu. Oke, minimal nggak banyak terpengaruh sama omongan orang. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu kedua September, ada apa aja? Energi paling kuat ada Scorpio, Taurus, Virgo,
Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Peace.